Di rumah ada salib di rumah. Salib kebetulan nggak ada. Oh, ibu nggak terlalu aktif gereja lagi kali ya? Iya, semenjak sakit udah nggak terlalu aktif. Memang yang aktif di gereja itu dulu aku. Sip, sip. Berjuang terus ya, bro. Iya, Bang Andi. Ada apa-apa main ke rumah lah, deket kok lewat belakang tuh. Iya. Kita ke Gurunda dulu ya. Bang Mak gimana? Opor ayam udah habis, masih ada sisa nih. Allahu Akbar, Masya Allah. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin. Sahabat-sahabat sekalian, saya mohon maaf lahir dan batin teman-teman yang ada di Komal dan juga di YouTube. Terutama guru-guru saya yang ada di sini, Bang Handi, Bunda Rahma, Singa Allah, Bang Arul, Amira, Ferry, Radika, Samudra 7. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau selama ini ada hilap, ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mohon dimaafkan ya. Iya Pak Haji. Iya Pak Haji. Alhamdulillah. Pinjam dulu 100. Masya Allah. Saya Jam mohon 100. Dayeng Bang Zuma Gurunda. Iya Bang Zuma Pak. Haji Damin, Haji Damin. Batin. Iya, kita saling memaafkan satu sama lain. Kalau ada salah-salah kata dari saya, Iya. mohon dimaafkan. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Tumben silakan dilanjut teman-teman. Tumben Haji Damin malam ini nangis. Haji Damin malam ini nangis kan sedih. Sedih Bang. Sedih. Tapi kalau aku Sedih. yang apa ya? Kalau aku yang wawancara Bang Zuma pasti Rindu dengan bulan puasa. Mau dengar nggak Bang Zuma sedih ya teman-teman? Ini pertanyaan gue nih. Ya, dengerin ya. Lu diam semua. Bang Zuma, bedanya Idul Fitri, bedanya Idul Fitri saat masih lengkap dengan yang sekarang ini ibu tercinta atau istri tercinta yang nggak ada di rumah bersama anak-anak. Bedanya apa? Bedanya tentulah bisa di ini ya, bisa dirasakan bagi siapapun gitu ya. Yang pertama terkait dengan nasihat-nasihat saya di tengah-tengah keluarga. Ketika saya membangunkan anak-anak, kemudian 5-10 menit bapaknya kultum. Kemudian kalimat yang sering saya sampaikan itu adalah di sini kita berlima, 6, 7, 8 dengan anggota keluarga kita yang ada juga di rumah ini. Tetapi keluarga inti kita ada berlima, ada abah, ada ibu, ada adik, ada AA, dan juga Neng. Ke depan, satu di antara kita akan pergi, bilang itu. Entah siapa yang duluan. Apakah abah, ibu, atau sebaliknya, atau satu di antara kalian. Itu pasti. Dan itu tidak bisa kita lari dari sana. Karena sejatinya kematian itu adalah satu bagian dari beberapa bagian dari kehidupan kita selaku makhluk ciptaan yang diatur oleh pencipta. Bolehkah kiranya kemudian anak-anak atau ibu saat ini untuk menyampaikan kesalahan abah dari sejak sepekan atau hari ini ada kesalahan yang mungkin perlu abah sampaikan, perlu abah dengar. Mereka biasanya Bang Andi yang tadinya duduk menjauh, pelan-pelan merapat, menggeser tempat duduk. Berlomba mereka itu baring di paha sambil nangis. Kalau yang pertama bilang, jangan ibu yang dulu, kata dia. Adik juga bilang gitu. Abah juga jangan dulu lah, biar adik, kata dia kan.
Ibunya seketika itu meluk mereka. Enggak kan, nak. Kita nggak usah pikir ke sana. Tujuan abang ngomong itu bukan ke situ. Tujuannya selama kita masih sama, yuk mari kita saling menyayangi satu sama yang lain. Banyaklah bukan kenangan ya, banyak cerita yang membuat anak-anak itu jiwanya bertumbuh gitu loh Bang Andi. Karena saya ngajarin mereka untuk dialog dengan diri mereka sendiri. Jangan pernah merasa sendiri. Jangan tinggalkan batin kalian sepi sendiri. Selalu berbicara dan bertanya kepada diri sendiri, salah atau benar setiap kalian mengambil langkah. Ya kayak gitu-gitulah Bang Andi, cerita-cerita kayak gitu. Kalau sekarang pastilah berbeda. Di tahun kedua saya pernah nanya kepada mereka, tahun pertama, bahwa inilah yang Abah cerita beberapa tahun yang lalu, anak-anak. Keadaan ini akan kita hadapi, dan kedepannya kalian akan menghadapi hal-hal yang mungkin lebih dari ini. Tapi jangan khawatir, aku bilang, kalian udah besar. Saat itu kalian udah bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Olehnya ya harus belajar dari sekarang. Harus belajar menganggap bahwa kakimu, dua kaki itu diberi oleh Allah untuk menapaki hidup ini tanpa harus berharap sama siapapun. Karena usia tak ada yang tahu, bilang gitu. Bisa jadi ya satu di antara kita juga akan pergi, dan kalian juga harus sudah siap. Sampai si kecil itu ngomong sama saya waktu itu, Bang Adi, bisa nggak Abah jangan cerita-cerita kayak gini. Jadi saya sempat peluk dia, anakku, yang kayak gini-gini itu adalah cerita yang justru akan menguatkan kita. Dulu waktu Abah masih sekolah, guru pernah bertanya dalam kelas, siapa yang orang tuanya masih hidup dua-duanya? Bangga dong Abah waktu itu angkat tangan. Saya, Bu. Terus ibu guru tanya, yang sudah nggak ada ayahnya siapa? Angkat tangan lah teman-teman, 1-2 orang. Jadi saya belajar, oh alhamdulillah orang tua saya masih ada gitu. Yang nggak ada ibunya siapa? Angkat tangan lah lagi teman-teman. Saya masih bersyukur waktu itu, alhamdulillah saya masih ada orang tua. Ditanya lagi sama bu guru, yang sudah nggak ada dua-duanya siapa? Itu ada pelajaran yang sangat luar biasa. Sampai saya yang nakal di sekolah waktu itu, yang sering jahilin teman, ya pas keluar istirahat, saya peluk teman saya itu, bro, minta maaf ya. Kenapa minta maaf? Ada apa kau tumben? Enggak, minta maaf aja. Sejak itu saya mental saya itu udah mulai luluh, enggak terlalu bajingan sama teman-teman. Karena saya bayangkan betapa tidak enaknya orang tua itu, saya bayangkan kayak mana ya. Sampai pada akhirnya saya semester 5 saya harus kehilangan mama. Dan beberapa tahun kemudian harus kehilangan papa juga. Akhirnya ya sempurnalah hidup tanpa mereka berdua. Tapi itu tidak semua orang bisa rasakan, Bang Andi. Ada orang yang masih utuh kedua orang tuanya, mereka lebih dulu pergi. Justru orang tua yang merasakan kemudian kehilangan daripada anak-anaknya gitu ya. Makanya kenapa saya itu makin cinta dengan Islam ini, makin apa bilangnya ya, masih jadi
terjun di dunia apologet itu karena ajaran Islam itu kasih gitu ya. Bayangkan kalau misalnya orang-orang itu nggak meninggal dalam keadaan bukan Muslim. Mereka bertemu dengan keluarga, bertemu dengan ayah, ibu, anak-anaknya, tapi dalam keadaan siksaan. Di mana mereka justru di sana itu saling mengutuk satu sama lain, itu mereka saling maki-makian, bukan malah saling menolong atau saling memuji dan seterusnya. Dalam Al-Quran jelas dikatakan, "Tsumma yaumal qiyamah yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar wa ma lakum minan nasirin." Mereka saling mengutuk satu sama lain. Gara-gara kamu saya kayak gini, gara-gara kamu saya kayak gini. Aku menyembah ini gara-gara kamu yang ngajarin. Rupa-rupanya yang ngajarin itu bukan yang kita sembah. Yang ngajarin itu adalah nenek moyang kita. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Ya, ngajarin anak nyembah selain daripada Allah. Makanya saya, Bang Andi, kadang ini sedih dan menyesal ketika saya itu berdialog dengan saudara-saudara Kristen dengan nada keras, dengan nada yang keluarlah dari niatnya terjun di dunia apologet itu adalah ingin mereka itu selamat. Tapi begitu berdialog, justru muncul kata-kata makian, kata-kata yang nyakitin mereka malah, yang seharusnya tidak perlu kan. Tapi karena keadaan gitu yang menggiring kita kemudian untuk kasar, menggiring kita untuk memaki, padahal itu salah sebenarnya. Islam tidak ngajarin kita untuk memaki, tapi karena kita manusia biasa, mendengarkan Nabi dihujat, ya kan, Allah dihujat, pasti kita nggak terima. Tapi sebenarnya niatan kita itu terjun dunia apologet ini bukan untuk memaki maksudnya. Tujuan kita itu, ya Allah, berilah mereka hidayah. Karena kita tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Sehingga yang menghibur kita dengan pola yang ada di Al-Quran, termasuk anak-anak, saya mengatakan kita harus ikhlas, kita harus pasrah. Karena kita makhluk, kita bukan pencipta yang mengatur ini semua. Kita adalah makhluk yang siap untuk diatur, siap untuk tunduk kepada aturan Tuhan. Sehingga kita disebut Muslim. Tapi berbahagia aku bilang, karena Al-Quran mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Saya katakan kepada mereka, pada anak-anak, tempat kita itu nanti di surga. Kita dan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi akan berkumpul bersama, akan bersatu dengan mereka lagi, di mana di sana nggak ada lagi sakit, nggak ada lagi iri, dengki, cemburu dan seterusnya. Ya, sehingga anak itu merasa terhibur. Oh, jadi nanti ketemu ibu, ya, ketemu mama tua, iya, ketemu kakek juga, iya, ketemu, dalilnya ada, nak, kayak gitu-gitu. Akhirnya dari data ini kemudian saya melakukan pencarian dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ada nggak harapannya buat teman-teman saya yang mati dalam keadaan kufur? Ternyata nggak ada. Bahkan saya bertanya pun pada saat diskusi, ada nggak kalian jumpa nanti sama orang tua? Ternyata dalilnya nggak ada. Mereka hanya bertemu pada saat di bumi aja mereka bertemu, pada saat di dunia aja mereka kemudian sama-sama. Tapi pada sejatinya mereka tidak akan pernah lagi berkumpul seperti kita gitu ya. Tidak pernah lagi kemudian mereka itu melampiaskan kerinduannya, kasih sayangnya kepada mereka, kepada sesama mereka. Ya, kerinduan mereka terhadap ibu, terhadap ayah mereka atau anak-anak mereka itu sia-sia. Karena kasihnya itu hanya di dunia saja. Berbeda dengan kita umat Islam, kasih itu
ya sampai kekekalan. Makanya diterangkan di dalam Al-Ankabut kalau nggak salah ya, Ankabut ayat 25, bahwa mereka itu berkasih sayang hanya sekedar di dunia aja. Allah yang mengatakan itu. Kasih sayang mereka hanya sebatas duniawi. Allah mengatakan bahwa fil hayatid dunya authanan mawaddah bainakum. Bainakum itu artinya di antara mereka, fil hayatid dunya, hanya dalam kehidupan dunia. Tapi kalau kita umat Islam, kita tidak perlu kemudian larut dalam kesedihan. Kenapa? Karena toh kita akan dipindahkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai pada alam kekekalan. Di sana tidak ada lagi ratap sedih dan seterusnya, Bang Andi. Sehingga anak-anak ini semangat kemudian untuk beribadah. Mereka kemudian dengan mudah kita arahkan untuk sujud kepada Allah. Saya kira gitu, Bang Andi. Panjang kali rasanya. Ya, Silakan. Masya Allah. Bang Andi bisa aja ini, Bang Andi. Artinya adalah tidak boleh larut dalam kesedihan, tapi kebaikan orang yang bersama kita itu selalu bersama kita. Contoh misalnya dulu kalau nggak salah Banjuma kalau saat debat itu, istri tercinta itu selalu mendampingi beliau memberikan ayat-ayat suci Al-Quran. Betul ya Banjuma ya? Untuk Iya. Terus kemudian terciptalah ada ide, ada Masjid Nur Maulidah. Jadi Masjid Nur Maulidah itu adalah nama istri Bang Juma almarhum begitu. Gimana sih komparasinya Bang Juma antara beliau mendampingi debat, apa ada yang kurang sekarang kalau lagi debat? Oh, biasanya pernah nengok nggak sih? Loh, kok nggak ada suaranya? Biasanya kan ada gitu loh. Dan terciptanya Masjid Nur Maulidah. Silakan. Iya, jadi dulu ketika ada Oten, dia kan dengar juga tuh pakai HP, kadang pinjam HP-nya adek, neng atau kakak pakai pinjam. Tapi dia dengarkan, kemudian setelah ada Oten yang menjelaskan, menerangkan di dalam kitab Al-Quran Al-Ankabut atau Quran 7 ayat sekian, dia cari tuh. Habis itu dibawa di depan. Ini ya Mbak, katanya. Ya aku baca itu dulu. Kalau sekarang saya cenderung banyak menghafal, Bang Andi pelan-pelan menghafal. Saya beli whiteboard, sepeninggal beliau ya, saya beli whiteboard. Kemudian ayat-ayat yang biasa dipertanyakan itu kutulis langsung. Contoh gini ya, tunjukin ya teman-teman. Kalau dulu itu kan saya hafal sendiri. Kalau sekarang makin tidak harus. Karena saya bukan tahfiz ya, saya bukan penghafal Quran. Tapi dulu pernah jadi tahfiz, cuman tidak sampai 30 juz. Cuman belajar aja membaca. Ini ya teman-teman. Nih. Jadi saya beli whiteboard, kemudian untuk supaya bisa saya menghafal ayat-ayat yang mungkin saya agak susah untuk mengingat. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyan. Jadi ketika kemudian Siti Maryam datang kepada kaumnya kemudian berkata, qalu ya Maryamu, wahai engkau Maryam, laqad ji'ti, sungguh engkau telah membawa ya syai'an, sesuatu yang sangat varian itu sangat mungkar, sangat dibenci oleh Allah. Itu contohnya Bang Andi. Ya. Oke ya. Jadi kalau dulu kan tidak ada whiteboardnya ada. Beliau bukan whiteboard, istilahnya apa itu ya? Whiteboard berjalan dia. Quran berjalan. Keluar berjalan. Iya. Kayak gitulah ceritanya. Nah kalau mengenai masjid itu 40 hari sebelum beliau meninggal, pas hari 40-nya dibilang gini, ke depan insya Allah di sini rame orang mau masjid, enggak susah Mbah, kata dia. Gimana kalau kita yang sebagian ini dirikan masjid di situ. Jadi aku bilang, kita belum ada dana mah Bu, bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa, ajak ini netizen untuk meraih pahala, berebutan berpahala. Kan kita cukup lahannya gitu. Ajak kemudian netizen untuk jangan cuma nyimak, jangan cuma jadi penikmat dialog,
tapi mereka punya ini warisan juga di sana. Mereka punya harta yang mereka akan temukan, akan raih nanti di akhirat. Oh benar juga ya, benar. Akhirnya waktu itu kita ngajak nih untuk ikut berpartisipasi. Jadi masjid itu 100% itu dari netizen kita. Semuanya diupah sesuai dengan amanah beliau. Iya. Uni Rifa, Mana bang? bisa nggak ada yang mau mualaf di sini di Kemal ini? Turunin aja satu naikkan. Iya. Silakan Uni. Disuruh naik. Ntar dulu ya. DPRI dibawa dulu ya, DPRI sama Pak Suwarno ya. Iya, Bang Andi. Yes. Tapi izin sedikit deh. Istiqomah ya Bang Peri. Ntar dulu Bang Juma belum kelar itunya. Semangat. Belum kelar, jangan dipotong dulu. Selesaiin dulu Bang Juma. Masjid. Habis itu kita. Iya begitu Bang Hadi. Ya. Akhirnya kita ajak netizen kemudian untuk bergabung ya, supaya kita bagi-bagikan. Perintah Allah kan berlomba-lomba lah dalam mencari pahala kan. Udah yuk berlomba kita. Ini kita ajak netizen. Ya, meski kemudian dalam perjalanannya banyak melahirkan fitnah segala macam. Kayak gitu-gitulah Bang Andi. Yang pasti amanah beliau saya sudah jalankan. Wujudkan. Iya, saya sudah wujudkan. Betul ya Bang Gurunda. Gini, ketika orang tua saya meninggal, ibu saya meninggal, terpukul kan. Ibaratnya apa ya? Oh iya pasti. Apa namanya? Ntar dulu Bunda. Dikit-dikit Bang. Saya ini apa ya, ke Al-Quran itu tadi yang disampaikan Bang Zuma. Guru saya, guru kita. Nah, terpukul, sakit. Ibaratnya anggota tubuh itu hilang sebahagian gitu loh. Berat menerima. Tapi ketika saya teringat apa kata Bang Zuma ya, Gurunda, bahwa kelak kita akan bertemu dengan orang kita. Kita menghibur, apa ya, bisa menenangkan hati bahwa ya aku ikhlas ya Allah. Oh, suatu waktu kita akan dipertemukan. Masya Allah, itu indahnya Islam ya. Jadi artinya apa? Bisa ikhlas, walaupun memang sakit, hilang seorang ibu. Ya gitu ya, itu betul. Masya Allah, meringankan hati kita, rasa kita kalau mengingat benar. bahwa kita akan dikumpulkan dengan orang-orang kita cintai. Mohon maaf, lanjut. Iya, memang kayak gitu Bun. Kita udah merasakan kehilangan, memang diuji oleh Allah. Aku akan menguji kalian dengan kematian, dengan harta, dengan anak. Ya memang kita harus siap. Mau kayak mana lagi, kita memang dicipta untuk diuji kok. Betul. Jadi kesimpulannya adalah, kalaupun almarhum istri tercintanya Bang Juma sudah tidak ada, tapi setiap kita melihat Masjid Nur Maulidah, waktu saya pertama ke sana saya nggak pernah ketemu almarhum juga sih, tapi setiap masuk di masjid itu, inilah ide-ide beliau ini yang harus terus kita hidupkan ya, supaya amal jariahnya mengalir terus di alam sana. Kita doakan semoga almarhumah mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sih kesimpulannya Pak Juma. Amin ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Makasih Kanda. Uni Rifa sudah jadi moderator, silakan Uni yang mau mualaf itu dinaikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum minal aidin wal faizin. Dek. Ya Bang, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Airnya belum dikirim, nggak apa-apa, masih nomor rekening yang lama gitu. Langsung ya. Iya juga ya. Benar juga. Oh iya, gini. Sebelum saya itu ada akun di bawah namanya Fahri akunnya, terus tunggu ini akun baru kata dia, bentar, namanya Julius, bentar aku kasih tahu dulu.
Akunnya apa dulu bentar? Akun kamu mana bentar? Naik kemana Bu? Bentar ya saya arahkan dulu Bang. Bentar Bang. Ini orang saya arahkan dulu. Siap. Uni moderator kok. Uni aja yang itu nanti. Dari akun Singa Allah ya bentar. Bentar Singa Allah. Oke. Ada live ya bentar. Jadi dia ini tuh takut masuk Islam karena dia itu dibesarkan sama orang gereja sejak menikah. Pokoknya intinya ada ketakutan lah masuk Islam. Cuma nanti kasih solusi lah dari Bang Zuma atau gimana gitu. Kata dia tuh dia dari kecil dipelihara sama orang gereja sampai punya istri dan anak, seorang pendeta katanya. Jadi dia agak ada ketakutan masuk Islam. Cuman ya udah naik ke atas aja dulu, nanti ngobrol sama Bang Zuma sama Bang Handi gimana gitu. Kita tunggu dulu ya. Akun baru dia tuh namanya Fahri. Nama aslinya tuh Julius. Ini bukan, dia lagi nyari akun ini ya Bang Singa Allah ya, dia masih nyari akun ini. Oke, bentar. Oh ya, tadi Bunda Rama cerita nih, enaknya Islam tuh gitu Bun, kalau suami istri saling mencintai di dunia, itu akan ketemu nanti di akhirat. Beda sama Oten. Di Oten itu nggak boleh cerai di dunia, walaupun udah ditampar, nggak dikasih makan, berzina, nggak akan bercerai. Tapi di akhirat bercerai mereka, karena mereka nggak punya kelamin lagi, Bunda Rahma gitu. Kasihan sih nasib mereka. Yang jomblo kasihan, seumur hidup. Pastor-pastor biarawati. Udahlah di dunia jomblo, tahu-tahu di surganya, ya nggak punya kelamin. Duh, mana ini si anak ini ya? Loh, benar kan? Oh, bisa Benar nggak kan? ada Aku kan hilang nggak bohong. ya? Uni? Itu kan Tante Uti. Ininya hilang. Tante Uti yang bilang, nanti kalau dia ke surga itu udah nggak taunya kelamin, kata dia. Nggak tahu kemana perginya. Lah, kok gitu? Iya. Dan mereka nanti ya bukan suami istri lagi. Di dunia nggak boleh cerai. Tuhannya memisahkan di surga. Oh udah. Naik Fajri ya. Fahri ya. Bentar. Nama akunnya bentar. Nama akunnya apa nih? Mari kirim permintaan. Yang ada di Fahri, Fahri. Minta permintaan aja Fahri. belum Yang ada. Hashim As'ari ini bukan Uni. Ada Theos Zeus. Bukan. Oh bukan. Pak Hasim sama Theo sebentar dulu ya Bang ya. Sisain satu tempat. Nyimak sebentar ya. Akunnya apa ya? Saudara Fahri atau Julius, coba minta permintaan ya. Kita ngobrol dulu sama Bang Zuma. Kan ada hal-hal yang ingin kamu tanyakan sama Bang Zuma ya kan, sama Bang Handi. Terus nanti seandainya memang kamu syahadat di sini gitu. Sok atuh ngomong dulu, cerita dulu sama Bang Zuma sama Bang Handi gimananya nanti. Minta dulu permintaannya Fahri, katanya udah di Komal sini. Jangan lama-lama Fahri, itu Bang Zuma pengen makan kacang goreng yang itu Oh iya, kue ini lebaran. Uni. Sebentar ibu saya keluar dulu ya, soalnya masih di dalam gereja katanya. Kenapa? Dia masih dalam gereja. Nih sebentar ibu saya keluar dulu ya soalnya. Naik aja dulu Fahri, nanti baru keluar setelah naik. Gak apa-apa kalau naik dulu mah sama aja. Sabar aja. Tinggal dulu. di gereja ya. Oke siap. Sabar aja dulu. Tinggal di gereja gitu. Sabar aja kalau dia mau naik, sabar. Pasti naik kok. Ya, emang dia tinggal di gereja gitu. Ya mungkin lagi di sana kali bersih-bersih atau apa, acara ibadah apa begitu. Oh iya. Biasanya dekat gereja kan emang ada itu rumah pendeta-pendeta itu. Ya sambil nunggu ya, sambil nunggu nih. Sambil nunggu Fahri, silakan Fahri. Saya ke Banyuma dulu ya, Banyuma. Ya, monggo. Ya, sambil nunggu Bari. Kalau ada Bari tinggal naik. Banyuma apa sih yang Anda rasakan itu Banyuma? Selama ini kan tidak digaji, hampir 1 kali 24 jam, tidur paling 2 jam dalam 1 kali 24 jam begitu. Apa sih yang Anda rasakan itu kalau ilmu Anda itu bermanfaat kepada orang, apalagi hampir dihitung ya, yang mualaf baik yang langsung di Makassar di MMCI baik di media sosial begitu. Kepuasan atau seperti apa sih yang dirasakan Banyuma? Ini Pari udah naik nih. Banyuma dulu deh, sebentar deh Pari ya. Silakan Banyuma.
Apa Bang Handi? Ya. Enggak dengar pertanyaan saya, yang sampai omelin nih, Haji Naim ngomelin. Enggak dengar. Itu loh. 1 kali 24 jam, paling tidurnya 2 jam begitu ya, kagak digaji. Siapa tuh? Banjuma lah, terus dakwah terus, begitu edukasi terus. Bahkan sudah nggak kehitung orang yang mualaf, baik yang langsung di MMCI Makassar maupun di media sosial. Ada nggak sih kepuasan atau seperti apa sih yang dirasakan itu? Paling tidak kepuasan batin itu ada pasti Bang Andi. Ketika kita kemudian mampu mengajak teman-teman kita meninggalkan ajaran kekufuran, paling tidak ketika mereka bersyahadat, anak keturunannya kemudian insya Allah akan menjadi seorang muslim. Kalau misalnya orang tuanya yang tidak, atau saudara-saudaranya yang lain tidak, paling tidak kita sudah mengajarkan satu di antara oknum ini nanti akan keturunannya menjadi muslim. Begitu Bang Andi. Mantap. Ya udah, ini disambut tuh harinya. Sebentar ya Ibu, sebentar. Oh sebentar. Suaraku kedengaran jelas nggak? Bagus. Kayak ini gini. Terlalu kenceng. Jadi gini, Bang Zuma itu adalah seperti normalnya pria-pria Makassar ya. Pria-pria Makassar, pria-pria Sumatera, pria-pria Madura yang laki banget. Tapi biasanya rata-rata orang-orang seperti Bang Zuma nih paling sering nangis. Iya, entah itu masalah pasti itu orang-orang seperti Bang Zuma nih paling sering menangis. Aku sebagai adiknya tahulah gitu. Oh iya Fahri. Artinya bentar ya Bang Fahri ya. Halo Bang Fahri. Bentar ya Bang Julius ya. Halo Ibu, halo. Oh iya. Oke, sebelumnya sedikit Bang, saya selesaikan sedikit nih. Intinya, masya Allah izinkan kita punya Bang Zuma gitu, supaya orang-orang seperti Bang Julius atau Fahri ini bisa kembali ke fitrahnya dengan mendengarkan ilmu dari Bang Zuma dan teman-teman lainnya. Itu poinnya dari saya. Gitu. Bang Zuma semangat, itu aja. Nah, jadi ini. Terima kasih agendaku yang baik. Selamat malam Julius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Julius, sebelumnya Bang Julius ini kan DM saya tuh sudah berapa lama, dan saya tidak, maksudnya gini, bukan saya tidak menggubris atau memperhatikan. Saya ini kan orangnya skeptisan ya Bang, nggak gampang kayak percaya aja ada orang mau alaf atau apa. Cuman kembali lagi, andai pun saya dibohongi atau ditipu, itu saya tidak peduli lagi, tapi saya serahkan kepada Allah. Nah, Abang sempat beberapa kali ke saya bilang bahwa Abang ingin memeluk agama Islam, tapi Abang khawatir diusir oleh pihak gereja. Nah, saya belum mengerti kondisi Abang secara realitasnya seperti apa sih Bang Fahri? Mungkin di sini kan akun juga Abang nggak tahu, orang juga nggak tahu nih. Mungkin sebelum Abang betul-betul yakin dengan keputusan ini dan mengikrarkan syahadat pada malam ini, coba Abang jelaskan. Ini ada Bang Zuma di sini, ada Bang Handi yang akan insya Allah lah bersama Abang nanti kalau ada sesuatu yang buruk terjadi sama Abang nanti. Monggo Abang ceritakan dulu. Saya ini dididik dari kecil sama orang gereja Bu. Jadi kalau saya masuk Islam pasti dikeluarkan. Oke, dan masuk Islam ini anak dan istri tidak diajak ya? Maksudnya ini baru sendiri ya? Tidak. Terus gini, saya kan jawaban saya singkat ya Bang. Ketika Anda percaya kepada Allah sebagai ilah, sebagai sembahan, sebagai Tuhan, maka kekhawatiran itu tidak perlu ada gitu. Karena orang beriman itu yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman, yaitu iman itu Bang. Jadi ketika Anda percaya urusan dunia Anda akan ditanggung oleh Allah sebagai ilah Anda, maka kekhawatiran itu tidak perlu ada. Walaupun secara manusiawi pasti ada, tapi itu harus ditepis. Nah, di sini Anda dipertemukan dengan Bang Zuma, Bang Handi, Bang Samudra, dan teman-teman di sini. Maka kami sebagai umat Islam, ketika Anda sudah berikrar syahadatnya menjadi seorang muslim, kami punya kewajiban terhadap Anda. Apa itu? Tidak membiarkan Anda
miskin dan meminta-minta, tidak membiarkan Anda dalam keadaan terzolimi, maka itulah gunanya adanya APII ini. Lembaga atau yayasan tempat bernaungnya para apologet dan juga para mu'alaf, insya Allah. Nah, jadi kira-kira seandainya abang bersyahadat malam ini, apa abang bisa untuk buka cam atau memperlihatkan wajah? Atau mau sembunyi-sembunyi? Ini terserah Anda gitu. Tapi sebelumnya nanti Anda konsultasi dulu kepada abang saya nanti juga, Bang Zuma. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak ke Bang Zuma? Monggo. Saya ini mau tanya gini. Saya ini pasti ini nggak mungkin lagi ikut ke gereja kan, soalnya kalau sudah masuk Islam itu. Nah, soalnya ini pasti saya kan kerja saya di gereja itu terus harus ikut ibadah. Jadi itu kecambuk di saya. Kalau saya tidak ikut pasti orang gereja tahu saya sudah pindah agama. Jadi saya pikir terus nih gimana baiknya saya ini. Oke, mungkin langsung aja ya Bang Zuma. Silakan Bang Zuma kasih advice dan insight-nya ke saudara kita Fahri atau Julius. Monggo Bang. Ya, baik. Jadi kalau di Islam itu kan jarang kali ya kita mendengarkan Islam itu ajaran kasih. Padahal kalau kita melihat kajian Al-Quran atau kita mengikuti kajian-kajian ulama atau ustaz-ustaz kita, justru umat Islam itulah kemudian yang diberikan keteguhan di dalam beragama, di mana pencipta langit dan bumi itu akan memasukkan rasa kasih sayang itu kepada umat Islam itu. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Jadi umat Islam itu sudah pada diri mereka ini ditanamkan oleh Allah kasih sayang. Oleh karena itulah kemudian kalau saudara saya khawatir kemudian syahadat, mu'alaf hanya gara-gara hal-hal duniawi, ya saya rasa begitu masuk Islam hal-hal kayak gitu itu ditinggal aja. Kenapa? Keyakinan kita itu, kita sudah banyak saudara yang siap kemudian membantu, memberikan solusi, merangkul kita dan seterusnya, selama kita itu menjaga attitude, menjaga etika, menjaga akhlak maksudnya. Bukan kemudian menjadi orang yang uring-uringan, menjadi orang yang seperti ikan ketinggal air dan memanfaatkan situasi. Tapi benar-benar orang yang mencari ridha Allah. Insya Allah akan ada aja solusinya. Akan ada aja solusinya. Banyak orang-orang yang kita sudah syahadatkan, mereka menjadi orang yang sukses. Sukses dari segi duniawi, sukses dari segi akhirat. Kenapa? Karena mereka melangkah menuju Islam itu dengan keteguhan hati, tanpa keraguan. Mereka nggak takut lapar. Mereka nggak takut kemudian tidak memiliki rumah. Mereka tidak takut kemudian kehilangan fasilitas duniawi demi untuk mendapatkan fasilitas akhirat. Kesengsaraan duniawi itu paling 65 tahun, 75 tahun, 85 tahun, paling santernya gitu ya. Tapi kesengsaraan akhirat itu kekal. Maka orang yang menggunakan akal sehat, tidak akan mungkin mereka itu menukar kebahagiaan kekal akhirat dengan ketakutan kesengsaraan yang sifatnya sementara di duniawi. Saya masih teringat kemudian ada seorang nenek di kampung ya. Ini kejadian benar. Di kampung saya itu ada seorang nenek yang udah tua rentah. Setiap saat kemudian merintih, meminta kepada Tuhan untuk mati aja gitu. Saking merasa beratnya dengan keadaannya. Mungkin karena merasa miskin, anak-anaknya sudah pada jauh, kurang perhatian dan seterusnya, sehingga dia putus asa, mending mati aja kata dia. Suatu hari saya jenguk bersama dengan orang tua saya. Begitu bapak naik ke rumahnya rumah panggung waktu itu, nenek itu teriak nangis karena
bapak yang selalu kemudian dekat sama orang ini. Intinya gitulah orang tua yang sebatang kara ini. Dia minta anak doakan aku cepat mati, aku udah nggak tahan, gitu dia. Udah nggak tahan. Bapak tanya, nggak tahan apa? Nggak tahan dengan kehidupan ini. Loh, kok bisa kayak gitu? Iya. Katanya alasannya intinya materi lah gitu ya. Takut, nah ya, kehidupan ini begitu menyiksa. Lalu orang tua saya sampaikan, emang nenek tahu kehidupan setelah kematian itu kayak mana? Ah, pokoknya saya tidak mau tahu. Yang penting saya udah tinggalkan dunia. Saya nggak sengsara lagi. Jadi orang tua saya mengatakan, apa yang lebih menyengsarakan di antara semua kesengsaraan yang nenek rasakan? Nggak ada. Pokoknya saya nggak bisa cerita, nggak tahan lagi. Apa kata bapak gitu ya kan? Cerita tapi saya lupa apa yang membuat dia itu merasa sengsara sambil menangis gitu ya. Pukul-pukul tempat tidur, dia pukul tempat tidur. Pokoknya saya nggak tahan lagi. Jadi bapak saya itu sampaikan gini, apa yang nenek rasakan di dunia ini tak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksaan kubur, dibandingkan dengan siksaan neraka. Diceritakanlah bapak waktu itu. Akhirnya nenek ini duduk. Nenek ini duduk. Kami mau pulang pun nenek itu bilang, jangan pulang dulu, sini aja. Enak cerita-cerita. Bapak cerita terus sama dia. Intinya diberi semangat kepada beliau, kemudian diberi semangat. Nenek ini akhirnya besok hari, beberapa hari kemudian dia masih jalan ke masjid. Oh, rajin kali dia ke masjid. Padahal nenek ini tinggal tulang, rajin ke masjid. Padahal selama ini nenek ini jarang kelihatan. Setelah tua kayak gitu, di rumah ajanya dia. Rajin ke masjid, semangat dia. Semangat, malah sering ke rumah. Artinya apa yang kita takutkan di dunia ini itu tak ada apa-apanya dibandingkan kehidupan setelahnya. Jadi kalau karena duniawi sehingga kita menolak hidayah, itu bagi orang yang lemah mental, lemah tekad. Tapi orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya kepada siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur rezeki ini, mereka mantap melangkah. Bismillah. Kenapa saya harus takut kepada hal-hal duniawi, kepada hal-hal ciptaan? Sementara dengan menujunya saya menjadi mu'alaf, saya menuju kepada pencipta yang menghadirkan segala aspek yang ada di atas muka bumi ini. Saya mengiyakan dirinya adalah Tuhan, saya mengaminkan dirinya adalah pencipta. Masa dia bisa kemudian menyengsarakan diri saya? Enggak. Saya harus yakin dan percaya. Ya, demi Allah, syahadat. Itu kalau orang yang punya mental iman kuat. Gak perlu ada dikhawatirkan. Coba kita lihat, Bung, terkait dengan jabatan, pekerjaan yang paling hebat. Bagaimana dengan presiden kita Soeharto? 30 tahun, Bang. Jadi presiden, jadi orang nomor 1 di dunia ini, di Indonesia maksudnya. Tapi apa? Dia digiring kepada keadaan, dari ada menjadi tidak ada untuk selamanya di dunia. Jabatan loh. Lalu kemudian orang yang terkaya gitu ya. Orang yang terkaya siapa di Indonesia ini? Ada. Orang terkaya kita ada. Tapi dia hanya diantarkan kepada keadaan kepunahan bumi. Tak ada yang di bawah hartanya. Yang di bawah hanya iman, yang di bawah hanya amal, yang di bawah hanya amal jariah, keyakinan, kepercayaan teguh kepada pencipta. Mati dia juga, hartanya melimpah. Setelah dia pergi, dinikmati sama penggantinya, suami baru dari istrinya, dinikmati sama ahli warisnya. Terus kalau dia tidak mempersiapkan, kemudian ya putus hubungan dengan dunia, dia sekarang ini berurusan dengan kehidupan akhirat. Ditanya, apa bekalmu? Tak ada. Apa yang kau persiapkan? Tak ada. Mana ibadahmu? Tak ada. Loh, jadi kamu sibuk mencari dunia untuk penggantimu di dunia? Iya. Jadi siang malam kamu itu meninggalkan rumah cari harta benda dan seterusnya hanya untuk calon suami istrimu? Iya katanya. Terus kamu tidak memperhatikan akhiratmu? Nah, itu keadaan-keadaan yang kayak begitulah kemudian yang orang-orang yang benar-benar yakin dengan keislaman itu mantap melangkah untuk meraih hidayah ini. Karena dunia, apa sih dunia ini? Ya memang kita hidup di dunia, tapi gak perlulah juga kita mencintai dunia berlebihan. Santai aja, relax saja kita. Apalagi orang yang gagah, orang yang cantik,
mendewakan kecantikannya, mendewakan ketampanannya. Jadi mayat dia bersimpuh di bawah tanah bersama dengan cacing-cacing, habis tinggal tulang-tulang, nggak ada yang bisa dibanggakan. Hanya iman, Bung, hanya iman. Terus ketakutan kita kepada gereja, ketakutan kita kepada orang tua. Siapa mereka? Mereka Tuhan. Mereka yang bisa menambahkan 5 menit usia kita gitu. Mereka yang bisa kemudian mengatur napas kita ini. Enggak. Dia yang mengatur rezeki kita rupanya, bukan. Yang mengatur kehidupan kita mereka kagak. Kita hanya dihantui ketakutan-ketakutan. Kenapa? Kita terlalu cinta dunia. Dan kalau seorang mu'alaf yang belum calon mu'alaf, ya memang karena belum merasakan nikmatnya berislam. Orang kalau sudah merasakan nikmatnya berislam, Bung, makan sehari yang penting ibadahnya, sujudnya kepada Allah itu khusyuk, itu tak peduli. Makan sehari tidak makan sehari itu nggak peduli. Orang-orang yang terlalu udah yang merasakan Islam itu indahnya berhubungan kepada Allah itu nggak peduli dengan rasa lapar itu, nggak peduli dengan cemoohan, nggak peduli dengan kekurangan harta. Tapi itu hanya mereka yang kuat imannya. Saya hanya mengingatkan aja. Bukan berarti saya juga berada pada posisi yang sudah hebat kali imannya, enggak. Saya bukan ustadz, ya saya hanya bisa bertukar pengalaman, bertukar pikiran, karena saya banyak membimbing mu'alaf. Alhamdulillah mereka banyak berhasil hari ini. Saya kira begitu, Bung. Maaf kepanjangan. Ya, silakan Bang Julius. Gimana? Halo, Bang Julius. Bang Julius. Buka mic-nya dulu, Bang. Buka mic-nya dulu. Undang untuk buka mic dulu, Bang. Halo. Ya, gimana? Kayaknya saya yakin Bu, udah malam ini, tapi mungkin saya harus jujur sama mereka kan. Soalnya kalau nggak jujur, saya pasti ke dalam gereja terus. Ya, memang gini nih, bedanya kita dengan saudara, maaf ya, saya tidak tendensius kepada agama Anda sebelumnya. Dalam Islam itu akidah itu diperlihatkan. Itu kenapa ada saksi dalam bersyahadat. Karena apa? Ketika saudara muslim kami itu telah menjadi seorang muslim, kami punya tanggung jawab kepada mereka yang harus kami lakukan, dan begitu juga seorang muslim atau muslimah punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan keluarganya dan orang lain. Itu sesuai dengan apa yang diajarkan. Maka memang harus jujur. Kecuali ada pengecualian, nyawa Anda taruhannya. Tapi itu pun tidak berdusta mengatakan Anda bukan Islam, tapi tidak perlu menyampaikan dulu juga nggak apa-apa. Tapi kalau hanya meninggalkan pekerjaan, kemudian ya mohon maaf, saya harus jujur ya, saya rasa saya sebagai seorang muslimah menyarankan untuk percayakan semua kepada Allah. Karena ini adalah pilihan Anda, dan semoga pilihan ini menjadi asbab dimudahkannya Anda nanti dalam urusan dunia lainnya nanti. Kalau memang hari ini bersyahadat, silahkan dipandu sama Bang Zuma. Bang Saya Fahri. nggak tahu jadi gimana caranya. Nanti dengarkan Bang Zuma, nanti Anda ulangi apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Syahadat Terus ini Bu, saya mau tanya. Oke. Seandainya orang itu bersyahadat terus besok dia kerja di dalam gereja, terus jadi supir pendeta antar gereja ke ini, bantu-bantu bersih-bersih, apakah boleh begitu? Sebenarnya saya pernah membaca tentang ini ya. Saya pernah membaca dan menjawab pertanyaan terkait tentang orang yang bekerja di gereja. Ada beberapa pendapat ulama, salah satunya kalau pekerjaannya itu membantu orang lain untuk menyembah kepada berhala. Ada yang mengatakan membuat masjid, misalnya, membuat gereja, misalnya, atau membuat patung. Ada perbedaan antara para ulama. Tapi kondisi Anda, Islam itu adalah agama solusi. Bayangkan ya, babi yang mutlak haram saja, Bang. Itu kalau memang Anda terpaksa, bukan karena keinginan Anda, nyawa taruhannya, bahkan Allah maklumi itu. Apalagi Anda adalah orang yang sedang berproses dan berprogres menjadi kembali kepada Islam. Maka Rasulullah saja dahulu ketika dakwah tuh nggak langsung terang-terangan, Bang. Juga ada step by step. Perlahan-lahan, serahkan semua kepada Allah. Kalau seandainya dengan keislaman Anda ini Anda dipecat, berarti kan bukan kehendak Anda. Tapi bekerja Anda kan bukan bekerja yang Anda ikut dalam ranah ibadah.
mengantarkan pendeta, membersihkan gereja. Itu sama kayak orang Islam yang jadi kontraktor gereja misalnya. Dan saya pernah membaca dalam ranah fikih itu ada beberapa pendapat dan salah satunya itu membolehkan. Karena itu bukan kehendak. Tapi begini, nanti setelah Anda Islam, konsultasikan tentang Anda, kehidupan Anda nanti dengan saudara-saudara Muslim lainnya. Bang Zuma punya yayasan MMCI. Beliau membina para mu'alaf. Nah, nanti silahkan konsultasi dengan Bang Handis Lebes di sini, konsultasi dengan Bang Zuma, konsultasi dengan pihak-pihak. Anda berada di mana, by the way? Saya di Berau. Berau itu daerah mana ya? Kalimantan Timur. Nanti juga bisa bertemu dengan APII Kalimantan. Di Gitu. Tanjung Selor, Bu. Ya nanti Bang Zuma dan Bang Handi atau Bang Samudra nanti orang-orang API dari Kalimantan nanti insya Allah akan berkoordinasi dengan Anda. Insya Allah. Siap, Bu, siap. Percayakan itu. Gimana Bang Zuma? Sedikit saya jawab. Iya. Sedikit Akhi. Sedikit Ya, saya silakan, jawab Pak. mengenai Silakan, pekerjaan itu ya. Kita mengambil riwayat di mana ketika umat Islam mengalahkan Roma di Palestina ya, di Israel. Itu yang disuruh menjaga gerejanya itu justru orang Islam. Makam Kudus, gereja Makam Kudus itu orang Islam, Bang. Sampai sekarang turun temurun dari generasi itu sampai sekarang masih keturunannya yang menjaga Makam Kudus itu seorang Muslim. Jadi benar yang dikatakan Uni Rifa, selagi itu tidak ada kaitannya dengan ibadah, itu tidak ada masalah. Nah, tetapi kalau Anda nanti, kamu harus boleh jadi sopir saya, tapi kamu harus nyembah Yesus, itu yang nggak boleh. Tapi kalau tidak ada ke arah sana, tidak ada bersenggolan dengan akidah, diperbolehkan. Begitu, Bang. Ya, saya nanti koordinasi sama ini apa? API. Ini saya pastilah karena mereka sudah bilang itu kan sebelum apabila ada orang-orang yang kerja di pindah agama dikeluarkan dari gereja. Dan saya ini dari kecil diurus sama mereka. Tapi Anda sudah siap dengan keputusan ini kan? Pasti siap, tapi pasti siap apapun resikonya dan ya pasti siap. Bisa di DM dulu KTP-nya? Saya Bang kirim. Julius bisa foto KTP. Saya kasih nomor Oke. WhatsApp saya ya. Oke, DM aja Bu, DM aja. Nanti kalau udah diserahkan Di DM KTP-nya, bisa kok. Di DM bisa kirim foto kok sekarang DM TikTok. Oh bisa ya. ya. Nanti kalau udah diserahkan foto KTP-nya, baru kita minta dukungan untuk saudara kita yang di bawah untuk mendukung Anda sampai 1000 supaya bisa open camp. Gitu Bang ya. Biasanya kita begitu Bang, untuk mensahadatkan orang Bang. Oke. Saya mau ambil dulu, tapi banyak orang di luar, tapi sabar dulu ya. Boleh Bang. Nanti mau kirim ke saya nanti dicoret saja nanti nomor nick-nya nanti. Enggak apa-apa dia. Sabar. Ya, silakan kita tunggu di sini. Jadi Diambil dulu nggak apa-apa, Bang. kemarin ada orang itu anak orang di gereja itu yang mualaf juga, dia langsung dikeluarkan. Siap. Ya, dikeluarkan diusir lah. Nggak apa-apa Bang, lebih baik dikeluarkan dari gereja daripada dikeluarkan dari surga Dari Bang. surga, ya betul. Di mute dulu aja Ya, Bang. saya Di ini masih mute dulu mikir aja. amat. Ya, Ya, Alhamdulillah, banyak mudah-mudahan mu'alaf ya, Anda banyak, nanti, masyaallah. mudah-mudahan Anda sebab nanti anak dan istri Anda ikut. Mudah-mudahan. Oke, Ibu, saya ini keluar Ya, dulu. di mute dulu aja. Ya. Ya, ambil Bang, letakin HP-nya di mute. Jangan diletakin, nanti dia pergi HP-nya diambil orang lagi. Ya teman-teman yang ada di Kalimantan ya, beliau ini tadi di Berau. Tolong siap-siap buat teman-teman yang maksud saya punya wewenangkah
entah punya keluasan entah dalam hal apapun bisa mendampingi saudara kita, entah mengawasi, entah berkomunikasi, entah melihat yang ada di Kalimantan ya. Tolong nanti boleh DM saya biar saya atau DM beliau langsung nanti biar bisa berkomunikasi. Jadi apapun yang terjadi dengan beliau, kita sebagai saudara dan saudari beliau sudah tahu gitu kalau beliau telah bersyahadat ya, ikrarkan syahadatnya. Jadi mohon teman-teman yang ada di Kalimantan itu utara apa Kalimantan mana aku gak Timur. Kalimantan Timur. Jawa Barat. Api Kalimantan Timur, mana suaranya? Spesifiknya ya Berau ya, di Berau bukan Beruk ya, Berau. Teman-teman tolong di ini ya, tolong dibantu beliaunya. Ini disuruh follow. Ya, di follow juga ya, di follow biar cepet 1000. Tunggu, biar ini dulu. Kirim KTP dulu baru kita follow. Gak apa-apa Pak De, kalau udah berani kirim KTP itu biar cepet, jadi nanti biar nggak lama. Sip, nanti toh kalau nggak juga kan masalah follower mah biarin lah. Di follow aja guys, di follow, tap layar juga jangan lupa. Buat teman-teman yang 1,6 ini, saya pribadi mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, kekilafan kesalahan saya sebagai manusia itu minta dimaafkan. Buat kalian teman-teman nonis ya yang sakit hati, apapun yang saya sampaikan ya bantah saja kalau saya salah. Kalau nggak bisa bantah berarti saya nggak nyakitin kalian. Kalian yang sakit hati sendiri, bukan salah saya ya. Itu kesalahan kalian sendiri. Terus buat teman-teman non Islam juga yang masih tetap menyembah kepada manusia yang dihinakan dan dianiaya oleh Hansip Romawi, waktu semakin berjalan, kesempatan kalian masih ya kita nggak tahu ya. Sebentar lagi sudah ada pemotongan sapi merah di Yerusalem sana. Ya kalau yang turun Yesus atau Nabi Isa, yang datang Dajjal gimana kan? Mau nyembah kalian? Gitu. Kalian percaya Tuhan kalian aja tangannya bolong kalian percaya, apalagi Tuhan yang matanya satu, ya kan? Tuhan yang tangannya aja bolong dua-duanya kalian terima, apalagi yang lambungnya bolong matanya rusak, pasti kalian tuhankan. Karena kalian tidak masalah dengan Tuhan yang ada kekurangan secara fisik. Kalau kami jangankan Tuhan, Nabi kami saja kami percaya perfect, sempurna sebagai manusia ya, berwajah tampan, luar biasa akhlaknya begitu. Tapi kalau kalian mah khawatirnya nanti yang datang menurut kalian itu ya Yesus turun gitu kan, tahu-tahu matanya sebelah sakit. Loh nggak apa-apa dong, yang tangannya aja bolong kalian terima kan? Maksudnya ini bukan penistaan loh ya, ini bukan penistaan, ini adalah fakta logik, konsekuensi logik iman kalian yang aku ingatkan. Nah bedanya adalah ketika dalil bahwa Allah mengatakan Tuhan kalian tidak buta mata sebelahnya, jangankan buta mata sebelahnya, Tuhan kami aja nggak ngantuk. Lah Tuhan kalian kan pernah tidur tuh ya, gitu ya. Jadi teman-teman yang di bawah, harapan saya adalah ketika berdiskusi ini kalian itu membagi wawasan keilmuan, bukan mempertontonkan kebotolan gitu. Ya mungkin yang lainnya silahkan. Ini yang dimaksud ini Tuhan apa tukang cacat semua sih? Ya jadi aku pernah kemarin dituduh menghujat sama teman-temanku Kristen gara-gara aku bikin lagu. Memang sih tadi aku pikirnya aku malah memuji mereka karena mereka kan suka nyanyi. Jadi karena mereka suka nyanyi aku hadiahkanlah mereka, bahwa aku bilang nggak mungkin kan Tuhan tangannya bolong kan gitu. Jadi aku bilang kalau aku sih nggak percaya, kalau jangankan Tuhan, Nabi aja aku nggak percaya itu bakalan cacat seumur hidup, aku nggak percaya gitu. Tiba-tiba teman-teman Kristen merasa terhina. Ketika Tuhan tangannya aku bilang bolong, aku aja jangankan kalian sih, aku aja tuh nggak percaya gitu loh, gitu. Jadi ceritanya begitulah kira-kira Bang Samudra. Ya nanti naikin lagi Fahrinya. Oh iya, kabar terbaru dari teman-teman Oten, Yuni dan Papa Jahat. Mereka mengatakan bahwa aku hamil 4 bulan dari Yesus katanya. Emang ada-ada aja lah kalian ya. Mungkin diulang nih. Aku dibilang hamil 4 bulan katanya. Nggak ada bapaknya. Berarti aku kayak Bunda Maria gitu. Wah, jangan kalian punya rencana mau menumbalkan aku dan keluarga aku nih.
Kalian berharap aku hamil punya anak terus anaknya mau kalian tumbalin? Jangan. Astagfirullah kalian. Udah ada viti-vitinya berseliweran tuh. Enak banget makan daging aku kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Ali minta maaf ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Dan batin kepada para guru semua, Uni dan semua gurunda ya, dan semua yang ada di bawah, netizen dimanapun berada. Mohon maaf lahir dan batin. Siap. Saya pun mohon maaf lahir dan batin Ustaz. Siap. Mohon Masya Allah. maaf. Seperti akan ada kado istimewa, ada yang mau bersyahadat ya. Iya, Masya Allah Ustaz Alif. Masya Allah. Ini lebih dari THR nih, ya Allah. Diskusi-diskusi lintas agama, Bang Zuma, Ustadz Alif bikin orang-orang sadar, terus kembali ke balik ke fitrahnya, itu pahalanya Masya Allah itu luar biasa. Naikin lagi Bang kalau ada Bang Fahrinya. Ini moderator kok. Aku moderator ya? Oh iya. Belum Ya ada ya? Allah. Beliau ini tadi di Kalimantan Timur ya? Ya, di Berau. Jadi Ya, dia orang Kalimantan. Berau, kerja di gereja. Kekhawatiran dia itu sebenarnya itu lebih dipisahkan sama anak dan istri sebenarnya tadinya Oke. gitu. Kalau kita cek, alhamdulillah saudara-saudara kita yang tergabung di API untuk di khusus Kalimantan Timur. Kalimantan Timur bener ya? Itu Ya, ada Berau. yang masuk di grupnya itu ada 59 orang. Insya Allah mungkin nanti juga ada yang monitor, kita bisa ada koordinasi ke depannya. Julius barusan satu kampung sama Alfon itu Berunda. Oh, Alfon. Iya, satu Iya, kampung iya, di iya. si Alfon juga di Bereu apa itu nama cara bacanya? Bereu. Berau. Gitu. Si Alfon yang masuk pondok di tempat aku itu di Bereu juga dia itu. Oh nanti diinin aja biar mereka terkoneksi jadi biar saling kasih informasi gitu. Bunda Rahma gimana baju simmer-simmernya udah dipakai? Simmer-simmer bajuku simmer, kenapa? Iya aku tengok bajunya. Uni juga simmer-simmer. Kan kita lagi model simmer-simmer sekarang. Iya kok betul-betul ya. Simmer pula aku bajuku. Ya, itu Simmer apaan? bercahaya. Simmer itu bercahaya, Bang. Jadi Yang kalau kita bercahaya, pakai baju itu bercahaya deh. harus pakai kacamata hitam dulu biar bisa. Kalau Kok nggak kayak bisa. jadi tukang parkir bajunya bercahaya kalau malam. Iya. Kami siang malam, siang Siang. bercahaya, malam bercahaya. Simmer namanya. Bagus lah. Mana nih tadi si Fahri tadi? Dia lagi ngobrol sama istrinya. Oh. Silahkan ini aja dulu kalau ada teman Kristen yang mau naik nanti mana tahu kita ini dulu. Soalnya dia lagi ngobrol sama istrinya, takutnya nanti malah berantem lah. Nunggu besok kita. Gak mungkin ngobrol. Mana tahu dia ngajak istrinya dulu jalan-jalan makan ya kan Bun? Yang dekat dari Bang Fahri bisa dibantu-bantu di follow, nanti di DM ya, dibantu ya. Oh. Ya, Fahrinya masih di bawah, dia cuman belum dijambak, ditolak mungkin ya gitu. karena lagi itu. Ya. Orang gereja. Oh, ada pihak gereja yang lagi memantau katanya. Yaudah tuh aku tanya dulu lah. Ya suruh masuk sini pihak gereja yuk, debat dulu sama kita yuk. Ya, gerejanya aja ke sini. Iya. Suruh ke sini gitu. Kalau saya kalah saya yang dibaptis. Jangan Kalau bilang kamu kalah debat, cuma Pak aku yang De. dibaptis disahadatkan gimana? Kalau bilang debat dia nanti mundur duluan. Oh, Naik iya, dulu iya. yuk, kita kasih kue lebaran gitu. Ya, biar cocok itu cocok. debat ya udah langsung Ini aku mundur. lagi tanya nih jadinya gimana kalau nggak jadi ya lanjut diskusi, kalau jadi kita masih tungguin. Ya aku lagi nunggu dia ngetik. Jadi teman-teman jangan langsung ngejudge orang tuh bohong-bohong gitu. Nggak semua gini loh. Nih belajar dari ini netizen. Aku sedikit buat netizen ya. Ini bukan nasihat, tapi hanya sharing aja. Tahu nggak?
kita itu di Indonesia ini kan memang termasuk orang yang minim membaca, tapi paling cepet gercep kalau masalah sosial media. Gampang banget mengatakan, oh dia oten, dia ini, gampang banget memberikan stigma kepada orang lain. Sementara kita nggak tahu bagaimana mereka. Ingat loh, antara Dewi Sandra dengan Sandra Dewi aja, orang Indonesia aja susah bedainnya, padahal punya telepon, punya HP, punya TV. Bayangin loh. Jadi jangan sampai lah berprasangka buruk gitu. Tuh istrinya lagi marah-marah. Ya udah, gini aja, nggak bisa ya, kita nggak bisa ini Bang Zuma, dilanjut aja diskusinya. Saya tadi bilang ke beliau kalau memang siap untuk syahadat secara online monggo, kalau mau di belakang layar juga boleh. Itu kembali kepada beliau saja sebagai seorang lelaki yang memutuskan mau kemana, apa yang akan diambil, sikap apa yang mau diambil itu kepada beliau. Kita pun tidak bisa memaksakan ya.